Jadi pertama tadi perjalanan saya di Desa Getakan, pertama saya meninjau longsor yang ada di sana, di mana longsor itu mengancam keberadaan Pura Pasek yang longsorannya cukup tinggi, tinggian sekitar 8 meter, panjangnya lebih daripada 15 meter tadi kan. Nah, kalau saya untuk menangani itu, saya sudah tugaskan Dinas PU untuk segera turun, pertama untuk menuntaskan material yang ada, karena kemarin belum selesai itu semua, tadi masih banyak. Saya takutnya kalau itu bergeser nanti akan tutup jalan lagi. Itu harus dibersihkan semua. Yang kedua, untuk menyiapkan perencanaan tahun 2022, karena 2021 kita sudah ketok palu, silpa kita juga sedikit, sehingga anggaran tidak mungkin lah. Sehingga yang pastinya tahun 2022 harus kita tangani. Ada dua versi di sana, apakah kita menggunakan hibah kepada Pura, atau karena itu merupakan pengaman jalan, kita pemerintah daerah lewat Dinas PU itu mengerjakan untuk pengerjaan DPT, dinding penahan tanah. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu nanti tempat itu bisa aman dari longsor. Dan saya juga menghimbau bahwa dari perjalanan saya tadi, titik longsor rupanya banyak sekali. Tidak hanya di sana, titik longsor banyak sekali. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat tetap waspada, terutama yang berada di tebing-tebing, di jurang-jurang, untuk selalu memantau keberadaan tanahnya, apakah rawan longsor. Bila perlu, kalau memang itu rawan longsor, segera pindah tempat sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya meninjau ya salah satu adik kita namanya Made Soma ya, umurnya 20 tahun, yang mengalami gangguan kulit ya, yang tidak pernah sembuh. Bahkan itu dialami dari SD ya, dari SD. Dan situasi sekarang bahwa jari jemarinya tidak kelihatan lagi, semua kulitnya seolah baru terus. Dan ini memerlukan anggaran atau biaya yang cukup tinggi untuk mengobati, untuk merawat. Apalagi orang tuanya, bapaknya sudah meninggal karena tabrakan, seorang Polri. Anak istrinya sendiri, ada punya anak satu, kan itu hanya bekerja sebagai petani. Nah, tentu kalau kita melihat karena yang bersangkutan adalah istri seorang Polri ya, memang dapat pensiunan, tetapi saya kira untuk merawat adik kita itu tidak cukup ya, apalagi dia ada anak lagi satu. Nah, oleh sebab itu saya sudah mempunyai komitmen ya untuk terus untuk menangani adik kita itu dengan biaya operasional saya, dan tentu yang lain-lain nanti saya tugaskan di rumah sakit dan dinas kesehatan, agar yang bersangkutan tetap bisa ditangani secara kontinu. Nah, tentu saya mengucapkan terima kasih selama ini ada yayasan, ada teman-teman LSM yang mengunjungi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa yang bersangkutan kita harus tangani, pemerintah daerah harus turun tangan, sehingga beban daripada orang tuanya minimal untuk makan bisa cukup. Kemudian BST juga sudah dapat yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian hari ini saya berada di Toll Center Karangdadi. Jadi bangunan sudah selesai, jadi saya sudah tugaskan tadi Pak Kades dan para KB dan Kasih untuk segera memanfaatkan tempat ini. Jadi tempat ini ada ada sel ya, ada sel untuk kompos Osaki. Jadi saya minta segera dipenuhi itu, jadi sampah-sampah organik dimaksimalkan, masukkan ke tempat ini, sehingga nantinya tidak ada tempat-tempat atau sel-sel yang kosong, karena bangunan ini memang dibuat untuk tempat sampah. Nah, semakin cepat diisi, maka pemanfaatan daripada tempat ini semakin optimal. Nah, sehingga kita bisa mengukur kira-kira lagi berapa kita kekurangan sel, atau membangun lagi berapa unit, sehingga semua sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung di luar sampah desa itu bisa ditangani, kecuali di desa Kusamba. Nah, tentu di tempat ini ya kita membuat sesuai dengan apa yang saya sampaikan dulu, tempat olah sampah setempat ya. Pengolahan sampah untuk jadi kompos juga ada, menjadi pelet juga ada, tetap berjalan. Dan nanti sampah organik yang ada itu ada beberapa produk turunan. Ada kompos, ada pelet, ya. Kompos pun juga ada kompos curah, kompos Osaki, kompos biogul. Nah, mudah-mudahan dengan tempat ini nanti dimanfaatkan secara optimal, permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung bisa tuntas. Nah, kepada
desa, kepala desa. Jadi tugas yang saya berikan melalui pemanfaatan dana alokasi desa itu untuk mengelola sampah segera dilakukan. Ya, pertama harus dilakukan sosialisasi pemilahan sampah dari rumah. Itu harus dilakukan seperti apa yang kita lakukan di Kota Klungkung. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebelum kita memulai. Mari kita memulai untuk menuntaskan sampah dari sumbernya, dari rumah, dari diri kita masing-masing.